Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marisa Veronica Napitupulu, NIM 7202343003 dari Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2020. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, di video saya ini saya akan memaparkan mengenai kepailitan untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dan etika bisnis. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan. Kepailitan. Pengertian kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya, orang-orang berpiutang. Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dalam pasal 2 menyebutkan 1. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 2. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam menjelaskan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan persyaratan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap debitor dan hak untuk didahulukan. Dari definisi di atas tampak bahwa kepailitan itu pun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan kepada debitor. Ketentuan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU di atas menyatakan bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit ialah apabila debitor telah berhenti membayar utangnya bukan karena tidak sanggup. Dengan kata lain, berhenti karena debitor tidak berkeinginan membayar utangnya. Jika diperhatikan, prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor sama sekali tidak diatur dalam UU KPKPU. Namun, jika debitor memohon untuk dirinya sendiri pernyataan pailit, ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu itikat tidak baik pada debitor. Apabila si kreditor yang memohonkan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan kreditor harus memang nyata mempunyai tagihan kepada debitor. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus. Yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan membuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. 2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Syarat-syarat kepailitan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU antara lain, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, syarat adanya 2 kreditur atau lebih atau disebut dengan konsensus kreditorium. Syarat adanya 2 kreditur atau lebih menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pailit tidak dapat dilakukan apabila debitor hanya memiliki satu utang atau satu kreditur saja. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kepailitan yang mengharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada para kreditor secara seimbang dan adil. Setiap kreditor atau konkuren mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan yang sama dari harta debitornya. Jika debitor hanya mempunyai satu utang saja, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dari pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor. Asas-asas kepailitan ada 4, yaitu yang pertama asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak bertikad baik.
Kedua, asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektus tetap dilangsungkan. Ketiga, asas keadilan. Untuk mencegah terjadinya kesewenangan, pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Dan yang terakhir yaitu asas integrasi. Hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Adapun syarat-syarat yang dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan pasal 2 yaitu sebagai berikut. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kejaksaannya dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas. Misalnya debitur melarikan diri. Yang kedua, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan. Yang ketiga, mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Yang keempat, debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Yang kelima, debitur tidak beretikat baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah piutang yang telah jatuh waktu. Dalam hal lainnya, menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Debitur adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dana pensiun atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit. Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak yang terlibat adalah hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Hakim pengawasan bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pasal 70, kurator dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Kurator lain sebagai berikut. Yang pertama, orang perserokongan yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kedua, terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Panitia kreditor dalam putusan pailit atau dengan penetapan. Akibat kepailitan secara umum. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit dengan dijatuhkannya putusan pailit dengan pengadilan niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali A. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu yang diatur dalam pasal 22A Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. B. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dan pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari segala jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas yang diatur dalam pasal 22B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. C. Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut undang-undang yang diatur dalam pasal 22C Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2. Akibat kepailitan bagi pasangan suami istri. Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan suami istri. Pasal 23 UUK menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam bodel pailit. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau suami dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum dicampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut yang diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur sebelum pernyataan pailit. Dalam pasal 41 ayat 1 UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dapat dimintai pembatalan oleh kreditur kepada pengadilan. Kemudian pasal 42 Undang-Undang Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum keputusan pernyataan pailit, bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketiga, bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Akibat kepailitan secara khusus. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Menurut Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang artinya perjanjian. Pasal 13 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkannya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi atau debitur, dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut atau disebut dengan kreditor. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangannya ilmu hukum atau pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum. Pasal 13-14 KUH Perdata berbunyi: 1. Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. 2. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Ketiga, suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Akibat kepailitan terhadap barang jenis jaminan. A. Perjanjian hibah. Hibah diatur dalam bab ke-10 mulai dari pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Pasal 166 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditariknya kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluannya si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian pasal 167 KUH Perdata menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari. Hibahnya adalah batal dalam kaitannya dengan akibat dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang Kepailitan. Perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam bab ke-7 mulai dari pasal 1548 sampai pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sewa menyewa sebagai berikut. Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak dapat disewakan. Akibat kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam jaminan, antara lain hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, dan hak tanggungan atau fidusia berkedudukan sebagai kreditur separatis. Selain kreditur separatis, dalam KUH Perdata juga dikenal dengan nama kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditur preferen dapat dilihat dalam pasal 1133, 1134, 1139, dan 1149 KUH Perdata. Adapun kreditor konkuren adalah kreditor yang punya kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditor lain. Akibat kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum kekayaan. Setelah keputusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya, apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit, kurator dapat diminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUK nomor 37 tahun 2004. Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat mempergunakan alasan itu untuk meminta pembatalan. Tindakan kurator tersebut disebut actio paulina. Pengaturan tentang actio paulina tersebut ada dalam pasal 1341 KUH Perdata dan pasal 41 sampai 45 Undang-Undang Kepailitan. Dalam pasal 41 menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kreditur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Menurut pasal 43 UUK nomor 37 tahun 2004, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Bagi ketentuan tersebut, maka kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Selanjutnya,
Selanjutnya, dalam pasal 45 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran itu mengetahui bahwa debitur pailit telah mengajukan laporan permohonan pernyataan pailit, atau bila pembayaran itu merupakan akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur, serta pembayaran itu memberikan keuntungan kepada kreditur yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran di atas para kreditur lainnya. Menurut pasal 222 ayat 2 UU PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU hanya dapat dilakukan oleh debitur. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan atas prakarsannya sendiri atau sebagai reaksi dari terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur-krediturnya. Menurut pasal 224 ayat 1 UU PKPU, sebagai kelengkapan dokumen untuk dipertimbangkan, maka pada saat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga, debitur wajib menyerahkan daftar yang menyatakan sifat dan jumlah utang piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal para berpiutang beserta jumlah piutang masing-masing mereka dengan bukti selayaknya. Permohonan ini harus ditandatangani oleh debitur sendiri dan penasihat hukumnya. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. Beberapa akibat hukum setelah permohonan PKPU diterima oleh debitur, yakni debitur kehilangan independensinya. Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur yang masih berwenang untuk mengurus harta pailit, bahkan banyak hal inisiatif untuk mengurus harta, seperti untuk meminjam uang, mengalihkan harta, dan sebagaimana tetap berada di tangan pihak debitur, bahkan juga usaha debitur tetap berjalan. Hanya saja dalam bertindak khususnya yang menyangkut dengan kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, pihak debitur tidak lagi independen seperti sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebab dalam bertindak tersebut, pihak debitur harus selalu didampingi oleh pihak pengurus. B. Jika debitur telah minta dirinya pailit, dia tidak lagi dapat meminta penundaan pembayaran utang. Apabila pihak kreditur atau yang mewakili kreditur meminta debitur dipailitkan, maka pihak debitur dapat pada waktu yang bersamaan minta agar terhadapnya diberikan putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut pasal 229 ayat 3 UU PKPU, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Akan tetapi jika debitur sudah langsung minta dirinya dipailitkan, tentu dia tidak bisa lagi minta agar diputuskan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hanya dia bisa meminta perdamaian akord dalam proses kepailitan tersebut. Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu diakhiri karena kesalahan debitur. Sungguh penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap telah disetujui oleh kreditur atau konkuren, akan tetapi acara penundaan tersebut dapat diakhiri oleh pengadilan niaga di tengah jalan atau inisiatif atau permohonan dari hakim pengawas, pengurus, satu atau lebih kreditur, dan pengadilan niaga.